buaya. Ya dengar tuh itu lagi Ini ya, ini fuckboy-nya. fuckboy, di Saya fuckboy fuckboy ini. tapi saya tidak punya kelamin gitu. Itu ya jelasnya gitu ya. Saya jujur saya fuckboy tapi saya nggak pernah saya meniduri perempuan sembarang. Saya memang jelek tapi maaf saya punya barang bukan murahan tau. Berarti jangan ya, jadi intinya gini aja ya. Dan kita udah dengar dari Tian tadi, dan sekarang gue mau dengar dari ceweknya ya, gimana pendapatnya kalau cewek. Pertanyaan yang sama ya, pertanyaan sama kayak si Tian ya. Kita pertanyaan yang sama kayak Tian. Si kan ini ada yang DM ya, Sila ada yang DM mau itu dia gimana ya kak pendapat kakak, tapi ya nggak mau tanggung jawab, dia lebih memberi gitu lari dari tanggung jawab. Menurut kamu tuh gimana sih kalau ada cowok kayak gitu? Ya sebagai seorang wanita ya kita ini apa nih namanya cinta itu kan yang kan udah ada pepatah kalau cinta itu memang buta gitu kan. Pepatahnya itu mengatakan cinta itu gak ada mata. Buta gitu kan. Pepatahnya itu mengatakan cinta itu gak ada mata. Oke. Halo guys. Seandainya kamu kan jadi perempuan, seandainya Aku kamu tuh cuma jadi pelarian laki-laki dan sementara laki-laki itu udah punya tunangan kan gitu, tapi si laki-laki ini pengakuannya dia tuh nggak punya pacar, jadi yakinkan kamu tuh sepenuhnya sampai kamu tuh mau berbuat yang tidak dan bahkan sampai tidur dengan kamu. Tapi setelah si laki-laki ini tadi sadar dan bahwasanya apa yang pernah dia buat, sampai di tunangan dia pun tahu kalau memang laki-laki ini ada main dengan kamu. ada main Ada main, maksudnya memang benar-benar terjadi dan maksudnya kamu juga udah pernah tidur dengan si laki-laki ini tadi. Tapi si laki-laki ini tadi nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dia buat sama kamu. Jadi seolah-olah kamu tuh ditelantarkan begitu aja. Terus kamu di pikiran kamu sekarang kamu harus berbuat apa? Kamu mau berontak kah atau kamu menuntut hak kamu kah atau memang kamu harus minta si laki-laki itu harus bertanggung jawab kah? Kamu seperti apa? Pendapat kamu seperti apa? Iya, aku sih gini ya, tergantung dari lelakinya. Kalau lakinya beranggapan dirinya adalah lelaki, maka dia harus bertanggung jawab gitu kan. Kalau memang seandainya aku nggak bisa nikahin kamu sebab aku udah punya tunang gitu, aku udah ini semua keluarganya udah tahu gitu kan. Keluarganya udah tahu. So, ya kamu sebagai lelaki gitu kan, kamu harus bertanggung jawab. Oke, kamu nggak bisa nikahin aku kan? Nggak bisa nikahin aku. Loh, berarti harga aku tuh lebih rendah daripada harganya si ikan kan gitu kan. Ya udah, kamu bayar harga aku aja biar sama gitu kan. Kamu nggak merasa dirugikan, aku juga merasa nggak dirugikan walaupun dalam keadaan di sini kan seandainya aku yang jadi ya dalam peran ini, tandanya aku lah, aku nggak hamil, kamu nggak hamil, untuk apa aku tanggung jawab, aku harus nikah sama tunangan aku. Ya bagi aku sih ya seharusnya cowok itu yang harus bertanggung jawab. Kalau ada cowok kayak gitu berarti ya nggak sepatutnya dibilang manusia gitu lah, harus dibilang binatang gitu. Memang dia nggak ada otak, seharusnya dia berani berbuat, maka dia harus berani bertanggung jawab. Kalau memang nggak mau terjadi seperti ini, harus dipikir-pikir dua kali dulu ingin melakukan hal tersebut. Seandainya aku melakukan hal ini, ya akibatnya apa, nanti jangka panjangnya gimana, perasaan pasanganku gimana, perasaan orang yang pernah aku tidur ini gimana gitu. Ya gitu aja kalau aku sih kalau jadi ceweknya harus ya gitu. Seandainya ya Tiar, aku jadi tunangannya, udah tahu ya si cowoknya tidur sama perempuan lain, dan benda itu bukan satu atau dua kali, sekali maaf sayang aku hilap, mungkin ya maaf sayang aku hilap, sayang aku memang hilap hari itu. Oke, sekali boleh hilap, tapi kalau benda yang dilakukan beberapa kali ulang-ulang itu bukan hilap. Bisa bilang nafsu, sama-sama suka, atau memang ada rasa tapi nggak bisa ninggalin tunangannya gitu kan. Sebab mungkin ada rasa malunya. Kalau aku sebagai cewek ya aku pengennya gini ya, pernah nonton The War of the Married nggak? Belum pernah ya, kamu pasti nggak ngerti gitu. Nanti kita nonton bareng ya. Dan nanti kita nonton bareng ya. Aku pengennya jadi dokter G sejati gitu, dokter G sejati yang melepaskan sesuatu yang memang dia cinta demi sesuatu yang haruslah suami lelaki itu bertanggung jawab dengan wanita lain, sebab lelaki itu udah tidur sama wanita lain gitu. Seandainya laki-laki itu bertanggung jawab dengan apa yang dia buat, tapi setelah si laki-laki ini bertanggung jawab dengan dia meninggalkan tunangannya demi bertanggung jawab sama perbuatan dia. Tapi setelah kalian menikah, si laki-laki ini setengah hati, terus apa yang kamu lakuin? Iya, aku ngelakuin gini, Ya, memang lah menutupin ini, setidaknya kan dia udah bertanggung jawab gitu kan. Masalah dia tanggung jawabnya setengah-setengah itu tergantung dia yang ngejalanin. Yang iya. penting kita mengekang itu harus yang bagaimana hak kita jadi milik kita gitu. Sekarang aku tanya gini, seandainya kalian lebih memilih mana? Lebih memilih
lebih bagus aku gagal pacaran daripada aku gagal berumah tangga. Iya, iya, nggak bisa gitu juga Tia, sebab Iya, oke gini Fik. Seandainya dia bertanggung jawab sama apa yang dia buat, oke kalian menikah dengan si laki-laki ini meninggalkan tunangannya, hmm, oke dia bertanggung jawab asal dia buat. Tapi setelah kalian berumah tangga, dia itu nggak setengah hati jalaninnya, karena itu tadi, karena dari awal dia bertanggung jawab tapi dia nggak sepenuh hati, dia berani berbuat mungkin karena faktor dia itu cuma nafsu, tapi memang betul-betul nggak dari naluri dia tuh, kayak seolah-olah dia tuh nggak punya perasaan apa-apa, dia seolah-olah datang cuman karena ada maunya. Tapi dia di situ harus dituntut bertanggung jawab, tapi karena tuntutan itu dia bertanggung jawab, lalu kan menikah. Setelah menikah, si laki-laki ini tadi setelah dijalani kan, karena proses berumah tangga itu kan bukan setahun 2 tahun dan bukan iya, seumur hidup. betul. Ya namanya kita udah nikah Tian, kita udah hidup bersama, mungkin ada yang setengah hati atau apa, mustahil Tian kalau di rumah tangga itu nggak ada konflik, kok apa, nggak ada masalah ya, nggak ada konflik atau apa sih, semua orang pasti punya masalah ya dalam rumah tangga, tergantung kita menyikapi. Ya mungkin kita bisa, ya mungkin kita bisa marah. Ih, cinta itu karena terbiasa. Kita mungkin mungkin bisa luluh juga hatinya. Ya gitu aja, penunggu aku juga kalau masalah rumah tangga juga nggak bisa di itu juga sih sebenarnya. Tergantung yang yang menjalani gitu. Kalau rumah tangga, kalau udah sampai di rumah tangga gitu, aku juga nggak bisa jawabnya gitu. Udah bingung mau jawabnya gimana gitu. Tapi memang nggak ngerti masalah gituan gitu. Ya tergantung yang menjalani gitu. Yang si cowoknya udah bertanggung jawab, ya bertanggung jawab. Bagi aku jangan hanya sekedar menikahi, harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah terjadi. Kamu udah nikahin dia, udah tanggung jawab apa yang kamu buat, ya kamu harus tanggung jawab sampai kapan-kapan pun itu. Sebab dalam kehidupan kamu bukan hanya wanita itu aja kamu punya, berarti nanti kamu akan punya anak wanita, adik wanita, atau apa-apa, semuanya kamu akan berkaitan dengan wanita gitu kan. Sebagai cowok ya, kamu ngerasain gini ya, seandainya anak kamu digituin sama orang, mau nggak kamu gitu kan, pasti sakit kan hati kamu gitu. Ya gitu, kita gitu aja lah menurut aku. Kalau aku sih, kalau sampai di rumah tangga aku juga nggak bisa menjawab yang lebih detail gitu, sebab kurang paham juga kalau benda lah sampai di rumah tangga gitu. Karena gini, bukan apa-apa, kita tuh sedangkan masih pacaran aja, bukan nggak mungkin kita putus. Pacaran masih kita bilang pacaran, belum ada ikatan apa-apa, cuman komitmen antara antara perempuan dengan laki-laki. Jadi cuma di rumah tangga dan bahkan udah punya anak pun bisa bercerai, kenapa pacaran aja nggak bisa kan? Iya, itu kan yang masalahnya. Jadi kedepannya solusinya gini, solusinya seandainya tadi, kalau menurutku jawabannya sih kurang tepat. Jadi seolah-olah kamu tuh berpikirnya tuh gini aja, berpikiran kamu tuh laki-laki itu harus bertanggung jawab, Iya sih. mau sampai kapanpun dengan apa yang dia buat. Seandainya pun kalau udah nikah, kamu tuh seolah-olah kamu tuh memaksa laki-laki ini tadi harus bertanggung jawab dengan kamu gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu perasaan si laki-laki ini tadi gitu. Namanya laki-laki tuh sifat bosannya itu pasti ada. Iya, Nah, jadi tapi sifat turun tariknya itu pasti ada. Jadi kedepannya nanti kalian udah punya anak, seandainya kalian menikah, dengan lagi pun nikah itu dengan cerita yang seperti apa. seperti itu kan ya, Jadi pasti pasti itu. ada itu masalah juga di rumah tangganya nanti. Jadi solusinya gini, kalau memang solusi saya ini sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Ya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, ya udah jadikan aja itu pelajaran, kita tuh dalam-dalam kita cari lagi laki-laki lain yang betul-betul bisa menerima kita, kekurangan kita tuh apa adanya kan gitu. Tapi jangan salah pilih, kita tuh nggak boleh dijajah. Makanya cari laki-laki tuh mungkin di antara 10 laki-laki kita tuh nggak bisa tahu di mana yang satu yang paling betul-betul bisa menerima kita itu apa Ya adanya. namanya juga laki kan, wanita juga nggak semuanya Tapi baik kita gitu. tuh mesti harus mencoba satu persatu di antara 10 ini tadi. Dan 9 ini tadi, kita tuh pasti bakal melewati yang sifat namanya tuh laki-laki yang sifatnya menjajah itu tadi, cuma mau Ya, nafsu. betul. Sampai betul-betul di antara 10 ini tadi yang mana satu yang betul-betul tulus, yang nggak mau berbuat maksiat, yang betul-betul mengayomi kita, bertanggung jawab, membahagiakan kita. Tapi kan kita mesti keliru dulu. Namanya manusia itu kan kita harus bodoh dulu baru kita pintar. Lain sama Iya. sekolah. Kalau sekolah dulu kan kita memang betul-betul kayak kalau di kehidupan itu, kita pintar dulu baru bodoh. Kalau kita sekolah kita bodoh dulu baru pintar. Kita mesti belajar mengeja sampai kita betul-betul bisa belajar sampai membaca dengan lancar. Kan bodoh dulu baru belajar, bodoh dulu baru pintar. Tapi kalau kita hidup, kita pintar dulu baru bodoh. Ya, Makanya jangan takut kalau kita pernah gagal ya. kalau itulah pelajaran ya untuk kita hidup lebih baik lagi, gimana kita menyikapi hidup yang akan datang gitu. Kita harus bisa belajar dari apa yang kesalahan gitu kan, apa yang sudah kita buat gitu. Ya aku setuju sih pendapat kamu. Udah kamu Sheila, gimana pendapat kamu Sheila? Ya. Kamu diam aja dari tadi, yang ngomong-ngomong kami berdua aja udah kayak ngoceh-ngoceh gitu, Makanya pesan saya buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan gampang percaya sama laki-laki Ya buaya. dengar tuh, itu lagi Lagi kan ini, ya, ini fuckboy-nya. fuckboy, ini Saya fuckboy fuckboy ini. tapi saya tidak penjahit kelamin biar saya. Itu ya jelasnya gitu ya. Saya jujur saya fuckboy tapi saya nggak pernah saya menidam
dari perempuan sembarang. Mm-mm. Saya memang jelek tapi maaf, saya punya barang bukan murahan tau. Berarti jangan ya, jadi intinya gini aja Tian, bukan wanita aja yang murahan, cowok juga ada murahan lah. Kalau cowok yang nggak murahan nggak mungkin barangnya dikasih sama orang. Gitu sih intinya gitu, bukan cewek aja, jangan beranggapan tuh cuma cewek yang murahan gitu. Kalau cewek nggak akan ngelakuin benda tersebut kalau nggak diajak sama laki-laki gitu kan, intinya gitu lah. Intinya guys ya, di sini saya minta maaf, bukan di sini bukan nggak ada unsur untuk menghina atau sana sini. Ini cuman kayak seolah-olah karena banyak yang DM. Banyak yang DM sih semuanya. Oke guys, aku sekarang mau ngeluarin satu pertanyaan. Ada aja satu jawaban dari seolah semuanya itu pertanyaan dari tadi. Kita hidup ini pasti ada kebelakangannya. So mungkin hari ini kita yang termainkan, tapi kita pasti percaya karma itu ada gitu. Hukum malam itu pasti ada. Makanya karma itu ada. So kita jangan pernah patah semangat cuman gara-gara satu kesalahan. Satu kesalahan itu harus dibuat pelajaran, bukan itu ujian. Bukan. Namanya di dunia ini ya, namanya ujian itu selalu ada karena dunia ini berputar. Ya. Ya namanya dunia berputar. Kalau sekarang kita yang tersakiti atau kita yang teraniaya, itu kita percaya aja gitu. Karma, kita percaya aja sama karma. Kalau suatu saat orang itu pasti merasakan yang lebih dari kita yang kita rasakan. Coba ada apa yang dirugikan pasti akan ruginya lebih banyak daripada ya betul. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau kamu menanamkan kebaikan, mungkin di belakang hari kamu bakal dapat baik. Atau kalau kamu menanamkan keburukan, kamu bakal dapat batu. Nggak percaya? Ayo percaya aku itu. Percaya guys. Dan so dari video Katanya ini sastrawirawan tuh kayak gitu, bukan kata saya. Dia juga dikutip dari punya orang ya. Ya itulah guys, dan mungkin dapat pelajaran ya. Sila mau ngomong apa tadi Oke Sila? guys, dari video ini kita belajar jangan pernah punya rasa dendam. Karena sesuatu kesalahan yang dibalas dengan rasa dendam itu gak bakalan baik ke belakangnya. Kita itu ya harus belajar apa ya? Kita harus belajar fight. Orang itu pasti punya emosi, egois, apa itu pasti ada, itu rasa dendam itu selalu ada. Kita ambil hikmahnya aja, dan kita dari kami Tian, Sila, dan Deza, kita mau ngucapin kalau yang salah mohon dimaklumin, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Dan jika ada yang benar mohon jangan lupa like dan komen. Jangan lupa share juga ya, dan tombol notifikasinya. Dan gue juga mau bilang kalau kita harus ya apapun yang sudah terjadi ya biarkan saja, anggap aja pelajaran untuk hidup kita yang lebih baik. Dan hukum alam itu pasti ada. Itu hukum alam tuh pasti ada ya, biarkan mereka bahagia, kita lihat ke depannya mereka bagaimana. Itu aja, kalau memang dia nggak mau ya udah kita serahkan, kita tawakal ya, sebaiknya melakukan sholat taubat karena udah melakukan hal yang sejijik itu ya, tanda kutip ya, sejijik itulah mandiri taubat, semuanya taubat namanya gitu. juga permainan yang nggak ada yang tahu siapa yang menang siapa yang salah gitu kan, namanya permainan gitu. Kalau dibilangin salah cowoknya enggak Tapi juga nggak bisa. jangan lupa ya guys, dunia ini bukan semuanya tentang permainan, jangan lupa itu. Dan dunia pun berputar gitu. Tapi kita nggak juga bisa ngesain cowok sama cowok sih 100%. Semuanya salah. Kalau si cowok yang nggak mau pasti nggak akan terjadi. Kalau cewek yang nggak mau pasti nggak terjadi. Benda ini akan terjadi apabila sama-sama suka. Dan guys, kalau ada yang merasa kayak gitu jangan tersinggung. Ini cuma untuk ya menjawab DM-nya orang-orang aja. Oke guys, itu aja mungkin ya, sampai hikmahnya aja gitu. Saya berterima kasih sama Delta ini telah menyponsori YouTube kami. Terima kasih. Iya gitu, ala-ala aja ya. Mungkin kalau ada salah kami minta maaf. Mungkin memang kami ya kelakuan kocak kami tetap ada ya gitu, minimum mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta follow IG-nya Deza Aswad Mukhtar dan Tian Desila Prastian _Julmi. Jangan lupa di follow ya. Dan juga kita punya TikTok ya, follow ya TikToknya Deza17 Deza1705 1997, atau bisa cari KTM Deza Aswad. Sila. Dan jangan lupa juga KTM aku, TikToknya Desila Emon. Atau jangan lupa sikat gigi. Dan juga ya untuk yang grup-grup KTM jangan lupa nonton ya, juga jangan lupa subscribe. Oke, bye guys. Bye.